Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, aplikasi Gojek memang sudah menjadi aplikasi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa masyarakat pun sudah kecanduan, begitu bahkan ketergantungan karena hampir setiap hari menggunakan aplikasi tersebut dalam aktivitas hariannya, mulai dari sebagai sarana transportasi hingga keperluan berbelanja makanan hingga barang. Dan baru-baru ini salah satu perusahaan plat merah tanah air nampaknya tergiur untuk menanamkan dana investasinya ke Gojek, bahkan angkanya hingga triliunan rupiah. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Telkom Investasi ke Gojek, Untung atau Buntung. Nah, di sini PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang familiar dengan nama Gojek memang tidak bisa dikatakan sebuah perusahaan yang remeh-temeh. Bahkan dengan nilai valuasinya per Juni 2020 yang mencapai 12,5 miliar US dollar ini, Gojek juga sukses menyandang perusahaan dengan predikat Dekakorn atau bervaluasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan apabila dibandingkan dengan valuasi salah satu maskapai penerbangan tanah air, yakni Garuda Indonesia, Gojek menang telak begitu karena nilai valuasinya bahkan lebih besar hingga 14 kali lipat dari perusahaan maskapai kebanggaan tanah air. Dan juga Gojek ini juga menjadi pertanyaan mengapa valuasi Gojek bisa lebih besar dibandingkan Garuda Indonesia. Sedangkan diketahui Garuda Indonesia sendiri bahkan memiliki 142 pesawat senilai 4,5 miliar dolar Amerika. Sementara Gojek ini satu motor pun juga tak dimiliki untuk mengoperasikan bisnisnya. Nah, di sini perbedaannya di era digital seperti saat ini memang analisis bisnisnya sudah berubah. Terdapat aset tangible dan juga intangible. Walau Gojek juga tak punya motor satu pun, namun aset intangible Gojek seperti brand, skill, inovasi, dan keterampilan yang akhirnya mampu menciptakan platform berbasis ekosistem di era seperti saat ini. Karena kepiawaian Gojek pula dalam menyusun strategi di masa sulit terdampak pandemi COVID-19, Gojek juga masih bisa meraup keuntungan yang cukup besar begitu dari transaksi pengguna platformnya hingga 170 triliun rupiah besarannya. Nah, ini memang tumbuh 10% dari tahun sebelumnya di tengah pandemi yang memang belum usai. Dan dipublikasi pula bahwa pertumbuhan transaksi ini juga berkat dari adanya kenaikan jumlah pengguna aktif bulanan Gojek yang mencapai angka 38 juta pengguna aktif platform ride hailing tersebut. Dan juga beberapa layanan Gojek juga mengalami peningkatan permintaan begitu, mulai dari GoPay yang meningkat 2,7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Lalu juga ada fitur Pay Later juga mengalami peningkatan 2,7 kali, dan kemudian transaksi layanan kebutuhan pokok atau groceries yang rupanya mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi hingga 500% banyaknya di tengah pandemi ini. Dan juga memang dengan data-data inilah tentunya mampu mengundang banyak investor yang juga tergiur begitu untuk dapat berinvestasi di perusahaan karya anak bangsa tersebut. Salah satunya adalah anak usaha dari PT Telekomunikasi Indonesia, yakni Telkomsel, yang secara resmi telah menanamkan modal atau dana investasinya untuk Gojek. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini tepat pada 16 November 2020 lalu, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel secara resmi melakukan penandatanganan perjanjian atas investasi sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,17 triliun rupiah. Dan dana ini untuk PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, dan dari angka tersebut apabila dikaitkan dengan valuasi Gojek per Juni 2020 yang mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 184 triliun rupiah, besar kemungkinan perolehan saham yang didapat oleh Telkomsel dari Gojek bahkan hanya di kisaran 1% saham saja begitu yang didapatkan oleh Telkomsel dari Gojek. Dan juga memang apalagi Gojek juga sempat mengeluarkan pendanaan seri F-nya yang diperkirakan menembus angka hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat dari perusahaan-perusahaan kenamaan internasional di dalamnya seperti ada Mitsubishi, ada Google, Tencent, Facebook, dan juga PayPal. Namun atas hal ini Telkomsel juga pede begitu dari bentuk kerjasamanya memang juga akan melahirkan atau mempertegas posisi pemain lokal sebagai
tuan rumah di negeri sendiri. Nah, memang karena Telkomsel juga merupakan perusahaan plat merah, sedangkan Gojek adalah startup buatan dalam negeri atau buatan tanah air. Dari bentuk kerjasamanya ini juga dipublikasi akan memanfaatkan skala gabungan dari kedua perusahaan sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat Indonesia, dan juga dikabarkan pula kedua perusahaan juga akan berkolaborasi di bidang gaya hidup digital serta mengembangkan solusi teknologi, yaitu terkait periklanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di berbagai skala bisnis. Nah, melihat dari visi kerjasamanya begitu ya, memanglah terasa sangat optimis begitu ya kerjasamanya dari kedua belah pihak. Namun bagi Telkom menginvestasikan dananya untuk menanamkan modal di perusahaan lain begitu bukanlah kali pertama baginya. Terdapat sederet perusahaan yang juga melakukan kerjasama investasi dengan Telkom. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama adalah belanja.com. Nah, ini memang marketplace yang didirikan tahun 2014 ini hasil kerjasama Telkom dengan eBay, salah satu e-commerce dari Amerika, dan harus tumbang pada September 2020 lalu. Beredar kabar begitu di luar juga alasan penghentian aplikasi marketplace ini memang dikarenakan adanya perubahan strategi di dalam tubuh belanja.com. Setelah 6 tahun begitu ya beroperasi, aplikasi ini yang memang agak kurang terlihat begitu kiprahnya dibandingkan dengan aplikasi marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Dan yang kedua, Telkom juga pernah dikabarkan akan menjalin kerjasama begitu dengan Bineka.com, salah satu e-commerce tertua di Indonesia. Namun baru saja diisukan begitu, ternyata pasar merespon kurang baik langkah yang akan diambil oleh Telkom tersebut. Bahkan juga sempat membuat saham Telkom di Bursa Efek Indonesia amblas hingga 1,98%. Nah, memang terkait rencana Telkom mengakuisisi saham Bineka.com hingga 51% saham. Dan juga selanjutnya Telkom juga melalui anak usahanya Telkomsel memang di sini juga melakukan kerjasama dengan PT Fintech Karya Nusantara atau FinArya, perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran, layanan keuangan elektronik, dan atas kerjasamanya ini layanan uang elektronik Telkomsel atau yang dikenal dengan T-Cash begitu berganti menjadi Link Aja begitu, yang memang diharap mampu mengakselerasi inklusi keuangan dan mempercepat terbentuknya cashless society, dan yang diusung pemerintah dalam gerakan nasional non tunai atau GNTT. Nah,